Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait dengan keputusan Komisi 11 DPR RI yang menetapkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono sebagai kandidat terpilih Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi bersama dua calon lainnya. Ya, Purbaya menilai kehadiran sosok Deputi Gubernur BI dengan pemahaman kebijakan fiskal akan dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan moneter ke depannya. Purbaya memastikan keterlibatan figur dengan latar belakang fiskal tidak berarti mencampuri independensi bank sentral. Menurut Purbaya, kebijakan moneter tetap berada dalam kewenangan BI, sementara masukan dari sudut pandang fiskal diharapkan dapat memperkaya diskusi dan pengambilan keputusan. Purbaya memastikan usai Thomas Jiwandono resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sepenuhnya berada dalam koridor kelembagaan Bank Sentral dan tidak berada di bawah kendali otoritas fiskal. Namun, keluasan cara pandang dan pengalaman yang dimiliki Thomas dinilai akan memberikan dinamika serta warna baru dalam diskusi kebijakan moneter di Bank Indonesia. Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak, kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuma kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan warna yang berbeda ke diskusi. Nama Thomas Jiwandono tengah menjadi sorotan setelah Komisi 11 DPR RI menetapkannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Juda Agung. Sosok yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan ini memiliki rekam jejak panjang di dunia profesional bisnis dan pemerintahan. Nama Thomas Jiwandono tengah menjadi sorotan setelah Komisi 11 DPR RI menetapkannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Juda Agung. Sosok yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan ini memiliki rekam jejak panjang di dunia profesional, bisnis, dan pemerintahan. Mengutip laman Kemenku, Thomas Jiwandono lahir di Jakarta, Mei 1972. Salah satu keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat dengan meraih gelar Bachelor of Arts bidang sejarah dari Harvard College pada 1994. Pendidikan pasca sarjananya ditempuh di Johns Hopkins University dengan gelar Master of Arts di bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional pada 2003. Karir profesional Thomas dimulai dari dunia jurnalistik pada 1993. Ia sempat menjadi wartawan magang di majalah Tempo, lalu bergabung sebagai jurnalis di Indonesia Business Weekly pada 1994. Selepas itu, Thomas beralih ke dunia keuangan. Ia pernah menjadi analisis keuangan di NatWest Market Jakarta pada periode 1956 sampai 1999, kemudian melanjutkan karirnya sebagai konsultan di Castle Asia pada 1999 sampai 2000. Perjalanan karirnya berlanjut ke dunia korporasi. Pada 2004, Thomas bergabung dengan Komeksindo Internasional dan meniti karir dari Direktur Pengembangan Bisnis 2004 sampai 2008, Deputi CEO 2008 sampai 2009, hingga menjadi CEO pada 2010 sampai 2024. Ia juga menjabat sebagai Deputi CEO Arsari Group pada periode 2011 sampai 2024. Di bidang politik, Thomas tercatat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2008. Masuk ke pemerintahan, Thomas pertama kali dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024 di era Presiden Joko Widodo. Ia kemudian dipercaya kembali menjabat Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dilantik pada 21 Oktober 2024. Kini, setelah mengikuti fit and proper test di Komisi 11 DPR RI, Thomas Jiwandono resmi dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
DPR menilai pengalaman panjangnya di sektor fiskal, keuangan, dan korporasi menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal di Bank Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menargetkan pertumbuhan laba bersih mencapai 20 hingga 22% pada akhir tahun 2026. Target optimistis ini didorong oleh kondisi neraca keuangan perusahaan yang dinilai semakin sehat setelah penyelesaian kredit bermasalah masa lalu. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menargetkan pertumbuhan laba bersih mencapai 20 hingga 22% pada akhir tahun 2026. Direktur Utama BTN, Nixon Napitukulu, menyatakan perseroan berani memasang target laba tinggi karena masalah kredit masa lalu telah diselesaikan. Selain laba, BTN membidik pertumbuhan kredit di kisaran 8 hingga 9% serta pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7-8%. Langkah efisiensi juga dilakukan dengan menjaga cost of fund di bawah 3,6% dan rasio kredit bermasalah atau NPL di bawah 3,0%. Guna menopang target tersebut, BTN menyiapkan sejumlah aksi korporasi strategis sepanjang 2026 dengan nilai mencapai belasan triliun rupiah. Di antaranya adalah penguatan permodalan sebesar 2 triliun rupiah pada semester 2, serta penerbitan wholesale funding senilai 4 triliun rupiah secara bertahap. Tak hanya penguatan modal, BTN juga berencana melakukan ekspansi melalui pembentukan anak usaha baru. Perseroan akan mendirikan anak usaha asuransi umum dengan modal 250 miliar rupiah serta perusahaan pembiayaan dengan nilai investasi mencapai 3 hingga 5 triliun rupiah. Seluruh ekspansi ini ditargetkan mulai terrealisasi pada semester kedua tahun 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten yang dikenal dengan pengembangan properti ikonik dan mixed use di sejumlah kota utama, PT Indonesian Paradise Property Tbk kini memacu ekspansi bisnis dan memperkuat portofolio sebagai strategi utama menyongsong tahun 2026 berdasarkan capaian kinerja positif di sepanjang tahun 2025 yang memberikan momentum baru bagi pengembangan masa depan perusahaan. PT Indonesian Paradise Property Tbk kini memacu ekspansi bisnis dan memperkuat portofolio sebagai strategi utama menyongsong tahun 2026. Manajemen INPP menyatakan bahwa kinerja pertumbuhan sepanjang 2025 terlihat solid, didukung oleh kontribusi positif dari penjualan properti dan investasi strategis, termasuk proyek Antasari Plus di Jakarta Selatan yang hampir rampung diserahkan, serta perluasan 23 Pascal Shopping Center di Bandung yang turut memperkuat dasar pendapatan perusahaan. Capaian ini memberi keyakinan bagi INPP untuk menekan strategi ekspansi dan penguatan portofolio di tahun 2026. INPP memfokuskan pengembangannya pada properti mixed use yang memadukan hotel, ruang komersial, dan hunian modern sebagai bagian dari portofolio strategisnya di kota-kota besar Indonesia. Selain Antasari Place dan 23 Pascal Extension, perusahaan juga menyiapkan proyek mixed use di Semarang dan Balikpapan yang masing-masing diharapkan menjadi katalis baru dalam menarik segmen konsumen dan tenan berkualitas. Strategi bisnis INPP tidak hanya soal perluasan proyek baru, tetapi juga penguatan recurring income dari aset komersial yang sudah beroperasi. Kontribusi pendapatan berulang dari hotel, pusat perbelanjaan, dan layanan sewa unit apartemen menjadi salah satu pijakan untuk menekan fluktuasi pasar dan memperkuat stabilitas keuangan jangka panjang, serta menjaga pertumbuhan fundamental perusahaan di tengah kondisi industri properti yang kompetitif. Selain pengembangan internal, INPP juga aktif melakukan kolaborasi strategis dengan mitra global, seperti kemitraan dengan developer properti asal Jepang untuk proyek ikonik di Bali, serta upaya memperluas jaringan bisnis dan pengalaman operasional yang memberi nilai tambah. Langkah kolaboratif ini diyakini akan membantu INPP memperkuat positioning dan penetrasi pasar di kawasan Asia Tenggara. Berbagai sumber, IDX Channel.